Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wabil khusus yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Wagimo beserta istri, dan yang saya hormati Sahibul Hajah yaitu Bapak Singgih Sumarno dan Ibu Mira Amalia. Kita doakan mudah-mudahan kedua anak kita yang mendapatkan anugerah dan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sedang hamil mengandung, kita doakan ibu bapaknya sehat, anak yang dikandung juga sehat, lahir dalam keadaan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, biasanya orang kita, ya terutama orang Jawa, itu ada peringatan 4 bulan, ada peringatan 7 bulan. Ini dalam rangka minta dibantuin doa supaya anak yang dikandung tentunya menjadi anak yang soleh atau solehah, selamat dunia dan akhirat, dan yang paling penting adalah sebagai penyelamat khususnya buat bapak ibunya dan keluarga besarnya pada saat nanti di yaumil qiyamah. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, ada satu riwayat dari Imam Muslim di mana menyebutkan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman summa yakunu fi dhalika alaqatan mithla dhalik summa yakunu fi dhalika mudghatan mithla dhalik summa yursalu al-malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katabi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqi aw sa'idun wa saqiyun aw sa'idun. Ini hadis sebagai jawaban bahwa kadang-kadang ada orang, emang ada dalilnya ya acara 4 bulanan. Nah, kadang-kadang ada yang nanya gitu ya, acara 4 bulanan dianjurkan oleh Nabi, memang ada dalilnya. Nah, ini dalilnya dari hadis Imam Muslim, di mana Rasulullah mengatakan, sesungguhnya setiap orang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa apa nih? Berupa nutfah ya, berupa sperma. Jadi selama 40 hari sperma itu masuk ke dalam rahim ibu. Kemudian sperma itu menjadi segumpal darah selama 40 hari. Kemudian juga menjadi segumpal daging selama 40 hari. Namanya dalam bahasa fikihnya itu mudghah, segumpal daging. Nah, ketika dia di dalam rahim sudah memiliki usia 4 bulan, 120 hari, diutuslah malaikat oleh Allah untuk meniupkan ruh ke dalam rahim atau ke dalam anak itu. Jadi setelah usia 4 bulan, anak itu sudah punya apa? Ruh, sudah bisa bergerak, begitu maksudnya.
ya kan? Kan menandakan hidup dan mati itu ruh. Kalau orang mati, ruhnya apa? Nggak ada, dicabut, makanya dia nggak bergerak. Nah, ketika ruhnya dimasukin lagi, dia apa? Hidup, ya kan? Jadi ketika dia 4 bulan, Allah utus malaikat suruh masukin ruh ke jabang bayi itu, ke dalam mudghah tadi, daging yang bergumpal itu. Terus bukan hanya dimasukin ruh, tetapi dalam hadis ini nyatakan diperintahkan malaikat itu mencatat 4 hal kepada si jabang bayi tadi. Yang pertama, rezekinya ditentukan tuh di usia berapa? 4 bulan. Kira-kira orang ini rezekinya gampang apa susah? Kaya apa miskin, payah? Kemudian ditentukan ajalnya, sampai berapa lama dia hidup di dunia, sampai berapa lama dia punya ajal. Faida jaa ajaluhu, kalau ajalnya sudah datang, maka nggak ada yang bisa menolak. Maka kadang-kadang dalam perut udah mati, kadang-kadang baru lahir udah mati, kadang-kadang baru setahun udah mati, kadang-kadang udah 80 tahun belum juga apa? Mati. Ya kan? Karena udah, kalau kata orang Betawi, udah enggik-enggikan, udah sakit, yang ngerawatin udah capek. Anak mantunya udah bilang, kapan mati ini orang ya? Belum juga betul mati. Nah, itu ajalnya emang belum sampai. Kemudian yang selanjutnya adalah dicatat amalnya. Apakah dia termasuk orang yang syakiyun, yang celaka, atau sa'idun, orang yang bahagia. Makanya kita duduk di sini supaya minta kepada Allah, dicatat oleh Allah, oleh malaikat yang baik-baik, buat bayi yang ada dalam apa? Kandungan ini. Itu namanya takdir. Ya Pak ya. Beda dengan qada. Kan dalam rukun iman ada qada, ada apa? Takdir ya. Kalau qada, ketentuan Allah turun ke kita, kita nggak bisa nolak. Itu qada namanya. Apa? Hujan. Nggak ada orang yang mampu menolak hujan turun. Kalaupun ada pawang hujan, Pak, digeser ke sono gitu ya. Kalaupun ada. Tapi ketika hujan turun, nggak ada orang yang bisa nolak. Itu namanya qada Allah. Mati, qada Allah. Nah, kalau ini namanya takdir. Kalau takdir itu, Pak, ada di tangan kita. Miskin, takdir. Kaya, takdir. Kalau pengen kaya, ya rajin kerja. Ya kan, kalau nggak mau kerja, ya miskin. Nah, gitu kan. Pinter, geblek, itu takdir. Makanya dalam sekelas kita ngajar itu, Pak ya, 30 orang, ada yang pinter 1 ranking, nggak ada ranking 1 apa 2. Nah, ranking 1 pasti apa? 1. Itu bedanya orang yang berprestasi dengan orang yang tidak berprestasi di proses yang tidak sama. Nah, itu di tangan kita takdir. Jelek, cakepnya, takdir bukan tuh? Takdir. Makanya kadang-kadang kalau udah di make over tuh ya, cakep itu orang. Walaupun pada dasarnya apa? Bulukan, Pak ya. Tapi kalau di make over cakep. Nah, itu namanya apa? Takdir. Nah, hari ini Pak Singgi dan Ibu Mira sedang mengejar takdir. Salah satunya adalah berusaha mengundang kita supaya dibantu, didoakan. Semakin banyak orang yang mendoakan, maka insya Allah harapan dan niat hajat daripada sahibul bait senantiasa Allah qabul dan Allah ijabah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, oleh karena itu pada kesempatan ini saya hanya memberikan 5 pesan saja nih, terutama kepada Ibu Mira dan Bapak Singgih ya. Karena anak itu, Pak, prosesnya nggak bisa diserahin ibunya doang.
Ya prosesnya dua-duanya. Walaupun bapaknya ngisi doang, ya kan? Ngisi doang. Tapi kalau diisi nggak halal, Pak, itu juga tidak tercipta anak yang apa? Soleh dan solehah. Yang pertama, Ibu Mira Ransinggih ya. Ini saya sampaikan, saya catat sengaja nih, Pak. Amalan ibu hamil yang pertama adalah banyak berdoa dan berzikir. Hari ini kita bantu ini, Pak. Tapi yang paling terpenting adalah sahibul hajah, dirinya sendiri. Banyak berdoa, minta sama Allah. Ya. Karena doa itu, Pak, akan merubah qada Allah. Jadi bukan merubah takdir saja dia. Makanya ada satu hadis, la yuraddul qada illa biddu'a. Tadi kan qada tadi kan susah kita nolak gitu ya. Jadi dengan doa ini, Pak, qada Allah itu berubah. Umpamanya, nauzubillah ya, ini cabang baik sudah Allah tentukan buruk. Ya, umpamanya begitu ya. Tapi karena kita gigih, Mak, sungguh-sungguh berdoa, bukan hanya berdoa si bapak emaknya saja, tapi mengundang orang lain, maka dengan kekuatan doa berubah itu. Dia punya qada Allah. Banyak hal lain banyak, Pak. Nah kadang-kadang ada orang begini, ya gua memang udah takdirin orang susah, mak gua susah, empeng gua susah ya, engkong gua susah ya, maklum deh gua orang susah juga. Nah gitu, Pak. Ada bahasa begitu kadang-kadang orang. Itu orang yang tidak mau merubah takdir namanya. Padahal takdir itu di tangan kita. Justru yang kita sulit menolak adalah qada. Tetapi qada Allah itu bisa berubah dengan kekuatan apa? Doa. Makanya Pak Singgi ya, jangan bosan-bosan untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, setiap hari berzikir yang kita bisa. Makanya ada satu hadis, afdalu dzikri, gitu kan? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu zikir yang paling afdol. Gak apa-apa sambil tiduran, sambil diusap perut apa? Perut bininya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikirnya 5 menit, tukar udah, Pak ya. Tukar posisi udah. Bukan zikir ya. Katanya apa? Anaknya minta vitamin katanya dari bapaknya. Zikirnya 5 menit. Bertukar ya. Tukar. Nggak apa-apa, Pak, tapi jangan lupa ya kan, tetap berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu, Pak, doa yang patut dipanjatkan saat orang sedang hamil ini seperti kisahnya Imran ya, istri Imran dalam mendidik Maryam. Maryam itu kan, Pak, wanita solehah, wanita yang tidak punya tidak punya suami, tapi dia hamil, yaitu melahirkan Nabi Isa. Nah, ketika Maryam hamil, Pak, padahal itu kan orang yang sangat soleh. Kita mah dibanding ibu-ibu kita ini, dibanding Maryam nggak ada apa-apanya. Karena Maryam itu setiap hari, Pak, dia mah selalu berdoa. Kalau dalam bahasa agama, uzlah. Dia meninggalkan keramaian. Dia selalu terus mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kampung itu sempat geger. Kalau kata bahasa orang asli, ilokan. Anak gadis nggak pernah nyampur orang, nggak pernah ketemu laki, tahu-tahu apa? Bunting gitu ya, hamil gitu, Pak. Nah ini, tapi tetap Maryam berdoa dengan doa yang diajarkan dalam surah Ali Imran ayat 35 sampai 37. Nanti Ananda Maria ya, Mira bisa dibuka surah Ali Imran ayat 37 sampai 35. Apa dikatakan? Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, sesungguhnya aku bernazar kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi anak yang soleh. Nah itu dia berdoa.
supaya anak yang dikandung menjadi anak yang soleh. Kemudian yang kedua, Maryam ini berdoa kepada Allah supaya melahirkan anak, ya Pak ya. Karena kata Maryam, ya Allah, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkan itu. Dan anak laki-laki tidak seperti anak perempuan. Yang Maryam yang punya, bukan Maryam mengandung Isa, bukan. Tapi ketika Maryam itu dikandung, yang keluar tuh Maryam, gitu. Nah, ini salah satu doa yang diajarkan. Kemudian doa itu dicontohkan oleh Al-Quran. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ini sering-sering dibaca nih buat kita semua, Pak ya, yang sudah punya anak, pengen menjadi anak yang apa? Dzurriyyah thayyibah. Apa kata Allah? Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Jadi tetap kita minta, Pak. Ini bagian dari takdir, dari usaha kita, supaya kita dikaruniai anak yang apa? Yang dzurriyyah thayyibah. Dzurriyyah itu, Pak, turun-temurun. Itu nama dzurriyyah. Kalau sekarang Ananda Singgi punya anak, nanti anaknya punya anak lagi, cucu, punya cucunya lagi gitu, cicit, itu nama dzurriyyah. Ya kan, keturunan yang apa? Soleh. Nah, itu tip pertama ya buat orang yang sedang hamil. Tip yang kedua, orang yang sedang hamil sering-sering mengerjakan sholat wajib dan sholat sunnah. Ya, kalau bapak ibunya rajin sholat, Pak, semasa dia hamil, maka insya Allah nanti anak ketika sudah dewasa disuruh sholatnya apa? Gampang. Ini kan PR kita, Pak. Semua sama dah, saya yakin nih. Ibu-ibu, bapak-bapak nyuruh anak sholat apa? Susah. Mungkin Pak ya, waktu lagi hamil kita apa? Mengabaikan itu. Yang kita konsentrasikan ke dokter lagi, diperiksa kandungannya ya. Itu bagus. Tetapi yang membuat dia baik sepanjang masa, ya kan, diantaranya adalah membangunkan sholat. Itu berat. Semua saya yakin ibu bapak itu nyuruh anak sholat apa? Susah, ya kan? Nah, dari sejak dia dalam kandungan, ibunya sudah apa? Melatih untuk melakukan sholat. Kagak mampu sholat, apa tuh namanya? Begini tuh ya, sholat normal, duduk, nggak apa-apa. Mungkin nggak perlu terlalu gendut, Pak ya. Lagi hamil besar, nggak kuat saya usah kalau ruku, sujud, nggak apa-apa, duduk di bangku. Kita sayang sama anak. Kalau sekarang Ibu Mira susah-susah, Pak, ya susah-susah lagi hamil, ayo dipaksain sholat, nggak apa-apa, sekarang susah. Tapi nanti ketika anak sudah dewasa, kita gampang. Nah, waktunya asar, udah siap-siap, udah jalan dia ke kamar mandi, wudhu. Enak tuh Pak punya anak begitu. Ini mah leher urat tuh pada melingkar ya. Kita balik ke kamar, ya Allah masih HP lagi. Udah jam berapa ini? Belum juga Pak sholat, begitu gak Pak? Sama saya tuh Pak. Makanya dia sedikit curhat ini Pak. Artinya bahwa begitu berat. Nah, mumpung ini Ananda Mira ya masih on proses Pak ya, biar nanti ke depannya gampang. Ya nggak apa-apa, Mira sekarang mah berat-berat, sulit-sulit, capek-capek, ayo paksain sholat. Makanya kata Allah, fa inna ma'al usri yusra, gitu. Inna ma'al usri yusra. Ayat ini Allah sampai ulang 2 kali. Ayat ini Allah tegaskan sama kita. Jadi kalau di kemudian hari kamu ingin sukses, di kemudian hari kamu ingin bahagia, di kemudian hari urusan kamu ingin gampang, maka harus lewati yang namanya usri, sulit-sulit, capek-capek, lelah-lelah.
Makanya Allah bilang inna ma'al usri yusra. Usri itu Pak capek. Yusra itu apa? Gampang. Itu proses sudah Allah nyatakan. Nggak mungkin Pak orang datang-datang bahagia kalau nggak punya proses. Nggak mungkin kita nyuruh anak itu begitu aja mudah disuruh sama kita. Kalau prosesnya nggak apa? Nggak susah. Kan dulu mah kita ya lagi hamil olahraga biar lahirnya apa? Gampang. Suruh minum apa Bu? Air apa tuh? Minyak kelapa ya. Suruh air kelapa biar anaknya cakep. Makan apel. Itu kita apel kita makanin Pak ya. Ujung-ujungnya mulus kagak kulit anak ya. Suruh sholat apa? Susah. Nah sekarang Mira ikutin yang Allah sudah ajar. Ya kan? Ini bukan Ibu Mira doang Pak. Karena Ibu Mira itu makmum. Imamnya siapa? Ya itu Pak Singgi. Nah, ini saya bilang tadi, proses kayak gini jangan dibebankan pada istri doang. Ini kadang-kadang begini ya. Kalau anak emaknya lagi bader, lagi masalah, ini gara-gara kamu nih mamanya nih. Begitu ya. Ngomel kan? Ibunya diapain? Disalahin. Udah hamil 9 bulan ngap-ngapan Pak ya. Udah pasti udah disalahin gitu ya. Tidak ada Pak, proses anak itu berdua. Makanya karena Pak Singgih menjadi imam, ayo ajak sholat bareng-bareng. Nanti si anak melihat, oh iya ibu saya emang selalu sholat bareng sama bapak saya. Ngikutin apa? Imamnya. Ya, jadi Pak Singgih, jangan saya ngomong begini, besok bininya doang disuruh, mas sholat, sholat lagi suruh sholat ya. Bapaknya apa? Main game banyak gitu. Jangan disalahkan begitu Pak ya. Nah kemudian juga ibu sekalian, ini dalilnya nih, kenapa orang tua itu harus menjadi contoh, suri tauladan Pak ya. Di sini ada satu doa yang Allah sebutkan dalam surah Ibrahim ayat 40. Surah Ibrahim ayat 40 Pak. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan sholat. Nah, ini wasiat dari Allah begitu Pak ya. Kalau yang lain boleh dikerjakan, tapi jangan sampai tinggalkan apa? Sholat. Udah pesannya itu aja. Kemana-mana dia mau kerja, dia merantau silahkan. Tapi satu pesan emak, jangan tinggalin apa? Sholat. Ini pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kalau bisa Pak nih Pak, kalau bisa ya, melaksanakan puasa Senin dan Kamis. Kadang-kadang orang hamil Pak ya, jadi alasan nggak puasa, terutama di bulan Ramadan. Padahal justru dianjurkan biar anak ama puasa nggak jadi beban. Ya kan Pak ya? Coba Bapak punya anak dulu. Usia berapa dia mulai puasa sampai buka maghrib? Ya, kalau sudah sampai usia di atas 17 tahun, 15 tahun masih belum mau puasa, itu bahaya ini Pak. Ya kan? Bahaya. Karena itu latih sejak dini, sejak dia masih cabang bayi, diajak berpuasa. Kalau nanti lihat kesehatannya, tanya dokter. Dokter, saya boleh nggak puasa? Kalau kata dokter lemah, bapaknya puasa. Kan tadi imam. Ya, bukan ibunya doang. Bapaknya silahkan melakukan puasa. Karena puasa Senin dan Kamis itu Pak, adalah puasa yang sangat disukai Nabi. Kenapa? Karena kata Rasulullah, tu'radul a'mal yaumal isnaini wal khamis, fa uhibbu ayyuradu amali wa ana sha'im. Setiap hari Senin dan hari Kamis, amalku, kata Nabi, dilaporkan sama malaikat ke hadapan Allah. Jadi kita kan setiap hari punya aktivitas ya. Yang baik kita kerjakan, yang jelek juga kadang-kadang kita kerjakan. Itu semua tidak lepas dari catatan malaikat Raqib dan Atid. Yang jelek, yang bagus Allah laporin tuh, dilaporin sama Allah sama malaikat. Setiap hari apa? Kamis dan Senin. Makanya Nabi, Pak uhibbu, saya lebih suka, kata Nabi, kalau amal saya dilaporkan, saya dalam keadaan berpuasa. Nah kalau ibunya berpuasa, bapaknya berpuasa, ibunya sedang hamil, catatan masuk dilaporin.
Tuh cabang bayi tuh. Yang tadi sudah ditiup ruhnya, nasibnya sakiyun, Pak, nasibnya jelek. Tapi karena ibu bapaknya sering puasa, catatannya bagus, dilaporkan malaikat. Maka itu bisa merubah qada Allah yang buruk menjadi apa? Baik. Kemudian yang keempat, ya kan tadi 5, buru-buru udah sore Pak ya. Memperbanyak baca Quran. Penting ini, memperbanyak baca Quran. Kalau hari ini Pak, kita mau bantuin. Makanya kita baca surah apa? Yusuf, surah Ar-Rahman, bantuin. Karena bantuin mas sekarang doang. Ya, sekali doang ya. Sama orang bantuin. Yang paling penting adalah ibu bapaknya yang selalu membaca Al-Quran. Ayat mana aja boleh. Ayat mana aja boleh, silakan. Tapi memang ada beberapa ayat-ayat yang sering digunakan oleh orang-orang soleh ketika istri sedang hamil. Yang pertama, ini bisa dicatat nih ya, surah Luqman ayat 14. Nanti Pak Singgi, Bu Mira baca sering-sering ayat ini. Surah Luqman ayat 14. Di dalam surah ini Pak, kata Allah, wa wasainal insana biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini anishkurli wali walidayya wa ilayyal masir. Ya, bahwa kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bapak ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapinya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Nah ini sering dibaca. Dalam surah lain Pak, surah Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14. Tuh Pak Singgi ya. Surah Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14. Kemudian surah Yusuf ayat 1 sampai 16. Surah Maryam ayat 1 sampai 15 atau keseluruhannya boleh. Dan surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 78. Ya, silahkan. Ini ayat-ayat spesial khusus, tapi ayat mana aja dibaca silahkan. Kenapa? Karena kata Allah dalam surah Fatih 29, innalladzina yatluna kitaballah. Orang-orang yang selalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran, yarjuna tijaratan lan tabur. Bahwa mereka adalah orang-orang yang mengharap perdagangannya beruntung. Kan orang di dunia itu Pak kayak orang dagang, untung dan rugi. Jadi kalau orang yang tidak pernah rugi dalam surah Fatir 9 ini adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Jadi nggak akan sia-sia. Yang dibaca oleh Pak Singgi, yang dibaca oleh Ibu Mira, nggak ada yang sia-sia. Saya yakin Pak, 1000% ini kalau diamalin Pak ya, ini pasti akan melahirkan anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Terutama katanya Pak Singgi ya, Bu Mira ini ketika usia hamilnya sudah sampai puncak ke 26 minggu. 26 minggu nih Pak. Karena ketika usia anak 26 minggu, dia sudah punya indera mendengar, sudah bisa merespon. Jadi apa yang makanya kalau dalam ilmu kedokteran suruh banyak dengerin apa tuh? Musik. Ya, supaya dia aktif anaknya. Kalau kita mah dengerin apa? Quran. Makanya nanti diajak ngomong. Jangan sampai pas keluar anaknya gagu. Nah, ya kan? Karena bapaknya jarang ngajak apa? Ngomong. Kalau enggak ibunya. Sudah dibiasakan dia berdialog dengan ibu bapaknya ketika di usia 26 minggu ke atas. Karena dia sudah bisa merespon. Apalagi kalau dibacain ayat-ayat apa? Al-Quran. Makanya kalau pernah melihat film apa tuh ya, yang Umi Pipik itu, film yang anaknya hamil sebelahan tetangga gitu Pak, yang tetangga hamil dibacain Quran, yang sebelah tetangga hamil disetelin musik dangdut mulu. Nah itu contohnya itu ada tuh ya. Nah, akhirnya ketika Umi Pipik lahir itu anaknya menjadi hafiz Al-Quran. Karena setiap hari yang didengarkan apa tuh? Al-Quran. Ini setiap hari dengerin dangdut. Kalau ngedangdut jaipongan ya. Karena bapaknya suka itu. Nah, kalaupun suka ya, pas lagi hamil mah dijauhin dah. Ya, karena kita pasti menginginkan anak yang lahir soleh dan soleha. Yang kelima yang terakhir Pak,
beri makan yang baik-baik. Ya, ini bukan tips dari dokter, bukan, tapi tips dari Al-Quran. Di mana kata Allah, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya, wahai manusia, ini manusia Pak, ayatnya bukan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau amanu kita doang. Kalau manusia, seluruh manusia di dunia ini. Wahai manusia, kata Allah, makanlah apa yang telah kami berikan di dunia ini, halal dan baik. Itu dua, halal dan baik. Ya, jadi Pak Singgi itu memberikan makan itu bukan hanya yang sehat saja, yang baik saja, tapi harus yang halal. Karena seberapapun Pak usaha kita doain ya, kita sholatin, kita puasain Pak ya, kalau ada makanan yang masuk ke dalam perut kita tidak halal, meskipun hanya sebutir jagung Pak ya, sebutir, bukan sepotong jagung, bukan sebutir, itu menghalangi doa-doa kita tidak dikabul oleh Allah. Yang menolak doa kita itu adalah karena ada di perut kita makanan yang tidak apa? Halal. Itu sangat berbahaya Pak. Apapun usaha kita. Makanya kadang-kadang kita kurang tapi bersih makannya. Bukan bersih dicuci atau itu, bukan. Yang tidak halal. Ya Pak. Jengkolnya atau bawangnya satu butir belanja, main ambil aja. Ya main comot aja. Gara-gara bawang satu butir, bini kita Pak nggak tahu, kita diam belanja, main ngambil aja ya. Nah anak suami ikut makan makanan yang tidak apa? Halal. Itu yang menolak doa kita. Ditolak doa kita. Nah ini sangat penting. Makanya mumpung masih baru Pak ya, ayo. Kalau dari kedokteran kan namanya toiban. Kalau dari agama halalan gitu Pak. Halal, yang bersih, yang sehat gitu ya. Kalau yang toiban itu yang bersih, jangan yang kotor. Nah ini salah satu supaya kita mendapatkan apa? Zuriyah yang toibah atau keturunan yang baik, atau juga termasuk doa-doa kita yang apa? Mustajab. Di antaranya adalah makan yang kita makan itu halal. Karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, terutama buat Ananda, Mira, dan Singgi, biar Allah mudahkan proses kehamilan dan melahirkan, biar Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha, kemudian juga qurrata ayun, diberkahi rumah tangganya, diberkahi semua keturunannya, sehingga nanti menjadi penyelamat buat orang tuanya ketika berada di alam akhirat kelak. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu kali lagi para bapak sekalian, mari sama-sama kita baca Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan kita sehat semua. Amin. Panjang umur, dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan malapetaka. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di kesempatan yang terakhir ini saya juga mohon doa Pak. Kebetulan di samping rumah saya itu sudah dibangun Yayasan Wafiz Alamin Center. Di dalamnya ada majelis taklim kaum ibu. Kalau kaum ibu sudah berjalan 1 tahun, saya buka majelis taklim ibu-ibu. Ibu-ibu ada waktu silahkan. Yaitu setiap hari Kamis sore sambil berbuka puasa hari Kamis. Nah, tadi kan sudah disampaikan untuk keutamaan puasa Kamis ya. Jadi sambil berbuka puasa jam 4 ngaji sampai sholat maghrib. Buka puasa bareng baru pulang. Silahkan ada waktu nanti bisa datang setiap hari Kamis. Kalau bapak-bapaknya, kita buka tahun ini nih habis lebaran setiap malam Sabtu. Ya, sholat maghrib di sana sampai Isya seperti yang harus ada gitu. Silahkan yang ada waktu setiap malam Sabtu. Kemudian juga tahun ini sudah dibuka untuk sekolah SMPIT, tapi khusus putri. SMPIT boarding school. Ya, jadi kalau
anak-anak perempuan yang kerjaan di rumah main HP mulu susah ngapain ya, udah taruh di sono, ya kan? Insya Allah nanti tahun ini sudah kita buka. Silakan saja kalau pengen tahu, buka websitenya SMPIT Al-Amin Center atau di channel YouTube saya, ya kan? Buka aja YouTube saya Nur Anwar Amin. Insya Allah semuanya lengkap. Karena itu mohon doanya. Mohon satu lagi baca Fatihah, mudah-mudahan yang sedang saya program Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, dan yang paling terpenting bermanfaat untuk dakwah Islam agama kita. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.